Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan dibagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, diskusi Tuhan Yesus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Yahudi adalah tentang setan. Jadi kita tidak ngomong tentang setan atau tentang iblis yang berkeliaran, karena kita sendiri sudah mengetahui. Pernahkah Anda mendengar satu berita bahwa setan itu membunuh orang? Tentu tidak. Yang ada adalah kalau orang itu menjadi kesetanan bisa membunuh orang. Kalau setan itu mancing kamanungsan atau ada dalam diri manusia dan manusia itu bisa membunuh manusia yang lain. Yang ada adalah itu. Jadi kita bisa melihat kalau orang itu kita melihat mendengar berita setan itu membunuh manusia hanya ada di film-film. Tetapi kalau itu dalam kenyataan, dalam media massa, kita tidak pernah menemukan. Yang ada adalah orang itu ketakutan karena takut dengan setan. Lalu orang itu mungkin sakit jantung sehingga mati. Gitu. Tetapi setan membunuh itu bisa dikatakan tidak ada dalam berita-berita. Ya, maka yang membahayakan adalah kalau setan itu sudah mancing kamanungsan atau artinya sudah menjadi manusia. Apakah bisa? Sabda bisa. Setan bisa mempengaruhi hati setiap orang dan menggerakkan orang untuk melakukan kekerasan, kerusuhan, dan membuat orang lain menderita. Ini adalah gerakan setan. Dan dia juga bisa mempengaruhi orang lain pula dengan berita-berita hoax misalnya. Ini juga gerakan-gerakan yang ada di situ. Maka ibu bapak, lebih membahayakan adalah setan sebetulnya yang sudah masuk ke dalam hati manusia. Maka kalau di sini kita bisa melihat dalam akhir bacaan Injil di sana, kalau setan itu sudah keluar dari rumah dan dia mau mencari tempat untuk mencok gitu ya, atau tempat untuk tinggal dan ternyata tidak menemukan, dia akan kembali ke rumah itu atau kembali ke hati manusia yang awalnya dia tinggalkan dan ternyata sudah tertata rapi, maka dia mengajak 7 teman setan yang lain untuk memasuki rumah itu sehingga keadaan orang itu menjadi semakin lebih buruk. Dan kita bisa melihat ibu bapak ada sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita hati-hati. Kita mengenal namanya pengusiran setan.
Dalam tradisi Katolik seringkali disebut dengan eksorsis. Dan dalam saat eksorsis itu setan bisa diusir, tetapi orang yang istilahnya dieksorsis itu hendaknya banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Dia harus tetap menempatkan Allah dalam ruangan hatinya itu. Sehingga kalau setan mau datang lagi, setan sudah akan pergi. Kenapa? Karena Allah sudah bertahta di dalam hatinya. Maka orang itu harus banyak berdoa, banyak menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Maka kalau orang itu pernah dieksorsis, misalnya, dia harus lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, lebih banyak dia melakukan tindakan-tindakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, sehingga dia tidak akan lagi mampu untuk menampung kehadiran setan dalam dirinya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, Tuhan mau mengajak kepada kita segala macam roh yang membuat kita menjauh dari Tuhan, hendaknya memang kita singkirkan. Dan kalau sudah kita singkirkan, kita hendaknya tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan sampai dia mengalami hal yang lebih buruk dibanding dengan pada waktu sebelum setan itu keluar dari dirinya. Maka di sini ajakan supaya orang itu melakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan, dan menempatkan Tuhan di dalam hatinya, ini menjadi keharusan sebagai orang-orang Kristiani. Kenapa? Karena hakikat orang Kristiani adalah menempatkan Kristus di dalam dirinya, sehingga dia bisa melakukan seperti yang Kristus perintahkan, seperti yang pernah Kristus lakukan, sehingga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan yang nyata itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka di sini ajakan Tuhan Yesus masuk akal supaya kita dijauhkan dari setan, dari iblis. Orang bisa saja mengatakan bahwa setan sudah tidak ada di dalam hati kita. Setan tidak ada di dalam hidup kita. Bisa saja. Tetapi kita harus melihat dari buah hidup orang itu. Kalau orang itu melakukan kekerasan, kalau orang itu mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat, maka sebetulnya setan masih ada di dalam dirinya dan dia melakukan tindakan dengan menipu orang lain supaya orang lain juga mengalami celaka. Nah, ini kita harus sadar bahwa setan dan tidaknya itu dilihat dari buah hidupnya. Maka kita hendaknya hati-hati. Maka kita juga harus istilahnya hati-hati dalam bertutur kata dan dalam bertindak pula. Apalagi sekarang tindakan-tindakan kita bisa saja tidak diketahui orang lain. Karena kita sekarang hanya dengan HP, nutul-nutul apa, itu bisa mempengaruhi orang. Nah, pengaruh kita ini apakah pengaruh jahat atau pengaruh baik? Pengaruh yang membuat orang bahagia atau pengaruh orang yang membuat orang takut? Ini ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Maka ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, maka kita diajak untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kabar sukacita. Dan itu adalah nama lain dari Injil, kabar sukacita, kabar kebaikan, kabar kebahagiaan, kabar yang membuat orang itu mengalami keselamatan. Ini yang hendaknya kita wartakan kepada banyak orang. Nah, kita diharapkan juga mampu untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang membuat orang nyaman, merasa dekat dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Maka kita bisa menyingkirkan iblis tidak hanya dalam hati kita, tetapi juga dalam sesama kita. Dengan seperti itu, ini adalah yang dilakukan oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan seperti itu, maka kita dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Mari kita lakukan dalam kehidupan yang nyata. Amin.